Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum ayuhat tulab? Atamana ayyakunu bisihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang tarkib. Apa itu tarkib? Tarkib yaitu tata bahasa dalam bahasa Arab. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, diharapkan setelah mempelajari materi ini, diharapkan Ananda semua dapat memahami kaidah atau tata bahasa dalam bahasa Arab sehingga bisa menuliskan kalimat-kalimat yang sempurna. Dan yang selanjutnya, diharapkan Ananda semua dapat menuliskan kalimat-kalimat sederhana yang bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Baik, langsung saja kita bahas materi nomor 1, yaitu isim domir munfasil atau kata ganti. Perhatikan ibu. Yang pertama ada ana, anta, huwa. Ana artinya saya, anta artinya kamu untuk laki-laki, kalau huwa dia untuk laki-laki. Seperti contoh azam tolibun, itu merupakan untuk domir muzakkar atau kata ganti yang berjenis laki-laki. Muzakkar artinya kata ganti untuk laki-laki. Selanjutnya ana, anti, dan hiya. Ana saya, anti kamu untuk perempuan, dan hiya dia untuk perempuan. Seperti ini digunakan untuk kata ganti muannas atau kata ganti yang berjenis kelamin perempuan, seperti hilyah tolibah, ditandai dengan ada ta marbutoh pada akhir. Ta marbutoh itu yaitu ta yang bulat. Selanjutnya materi yang kedua, isim isyarah atau kata tunjuk. Kalau untuk menunjuk yang jarak dekat, seperti misalnya untuk laki-laki, haza ini. Lil muzakkar untuk laki-laki, haza ini. Dzalika itu. Untuk kata tunjuk jarak dekat, misalnya untuk lil muzakkar atau untuk laki-laki, haza. Kalau untuk perempuan, hazihi. Misal untuk contoh misalnya pulpen, kita menggunakan domir muzakkar, ini pulpen, kita katakan haza qalam. Misalnya untuk domir muannas yang kata tunjuk ini, hazihi madrasah, ini sekolah. Berarti dia sama-sama muannas karena ada ta marbuthah. Selanjutnya untuk kata tunjuk jarak jauh, dzalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan. Misal, itu murid, dzalika thalib, itu murid perempuan, tilka thalibah. Seperti itu. Nah, misal ini ada contoh, haza dzalika, haza azam, dzalika thalib, dzalika shadiqi. Itu semua merupakan domir muzakkar atau kata ganti milik laki-laki. Selanjutnya hazihi tilka. Contoh katanya, hazihi hilyah, hazihi talibah, hazihi shadiqati, tilka hilyah, tilka talibah, tilka shadiqati.
Selanjutnya kata tanya. Kata tanya biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Baik, perhatikan tabel yang nomor 1. Kata tanya ma yang artinya apa digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Maksud kata benda tidak berakal ini apa? Maksudnya yang kata benda yang tidak bernyawa gitu. Misal pulpen, buku, kursi, lemari dan lain-lain. Pokoknya dia tidak bernyawa atau tidak berakal. Contoh kalimat ma haza, apa ini? Jawabannya haza kitabun, ini buku. Buku merupakan benda yang tidak berakal. Selanjutnya ma hazihi, apa ini? Hazihi mistoratun, ini penggaris. Penggaris pun merupakan benda yang tidak berakal. Selanjutnya yang nomor 2, tabel nomor 2, kata tanya hal yang artinya apakah, untuk menanyakan jawaban ya atau tidak. Ya atau tidak maksudnya benar. Apakah benar kamu seorang murid? Ya, benar, saya seorang murid. Contoh kalimat hal haza mirsam, apakah ini pensil? Jawabannya ada 2, antara iya atau tidak. Kalau jawaban untuk iya, misalnya na'am haza mirsam, ya ini pensil. Kalau bukan, kalau tidak, la haza qalam, tidak ini pena. Selanjutnya tabel nomor 3, man atau artinya siapa yang digunakan untuk menanyakan kata benda yang berakal. Kata benda yang berakal bisa jadi kita menanyakan nama orang, profesi, atau yang mungkin dilogikakan berakal gitu. Contoh kalimat man haza, jawabannya haza Mahmud, ini Mahmud. Man hazihi, siapa ini? Hazihi Mahmudah, ini Mahmudah. Selanjutnya tabel yang nomor 4, kaifa, bagaimana, yang digunakan untuk menanyakan keadaan. Seperti contoh kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Anna bi khairin, alhamdulillah, saya baik, alhamdulillah. Selanjutnya tabel yang nomor 5, min aina, dari mana. Dari mana ini digunakan untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda atau dari mana asalnya suatu benda. Misal contoh kalimat tanyanya min aina anta, dari mana kamu? Ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Baik, selanjutnya ini ada satu sedikit keterangan. Baik, Ibu bacakan. Untuk pertanyaan siapa namamu, kata tanya yang dipakai adalah ma, bukan man. Hal ini disebabkan yang ditanya adalah bukan orangnya, melainkan namanya. Nama termasuk benda yang tidak berakal. Sehingga bentuk kalimatnya adalah masmuk, bukan man ismuk. Hal ini akan menjadi lain ketika kita memasuki struktur bahasa Indonesia. Ketika kita gunakan adalah siapa namamu, barangkali kebiasaan inilah yang menjadi kita bertanya-tanya, mengapa yang dipakai bahasa Arab bukan man ismuka akan tetapi masmuk? Penjelasannya karena yang ditanya nama merupakan hal yang tidak berakal, bukan orangnya, yang ditanya namanya gitu. Selanjutnya ada mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia posisi mubtada ini sebagai subjek. Misal kalau dalam bahasa Indonesia kalimatnya ibu memasak di dapur, ibu sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan kedudukannya sebagai predikat. Memasak
Kan tadi kalau contoh kalimatnya ibu memasak di dapur, berarti memasak merupakan khobar atau kata yang setelah mubtada. Dan posisinya kalau dalam bahasa Indonesia sebagai predikat. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi untuk bahasa Arab ini kita hanya membahas mubtada sebagai subjek, predikat sebagai khobar. Baik, perhatikan tabel berikut seperti ini ya untuk mengingatnya. Mubtada sebagai subjek, khobar sebagai predikat. Contoh kalimat, perhatikan contoh berikut. Huwa Faruk, dia Faruk. Khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Jika mubtada, ini keterangannya ya, jika mubtada berbentuk muzakkar atau laki-laki, maka khobar harus muzakkar. Sedangkan jika mubtada berbentuk muannas, maka khobar juga harus muannas. Jadi kalau predikatnya berbentuk muzakkar, subjeknya juga harus berbentuk muzakkar. Jadi mereka harus sama-sama muzakkar, muannas, dan muannas. Contoh, hiya, hilyah. Hiya ini merupakan dhamir untuk muannas. Hilyah adalah untuk muannas juga. Anta Umar, kamu Umar. Anta dhamir untuk muzakkar. Umar nama laki-laki atau muzakkar. Anti Ruqayyah, seperti itu juga. Anti untuk dhamir muannas dan Ruqayyah untuk muannas. Baik, ini ada telaah dan analisis contoh. Misal contoh kalimat hiya Faruk. Hiya Faruk dinyatakan salah karena hiya adalah muannas sedangkan Faruk muzakkar. Jadi mereka tidak sesuai. Jadi harusnya huwa Faruk. Selanjutnya tabel yang nomor 2, huwa hilyah. Seharusnya huwa itu muzakkar sedangkan hilyah muannas. Jadi tidak bisa disesuaikan. Seharusnya kata huwa diganti dengan hiya karena hiya adalah nama perempuan. Jadi hiya hilyah. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat Ananda pahami. Jika ada yang tidak Ananda pahami, silahkan kita diskusikan, kita tanyakan di grup WA ini. Baik, syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.